Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Munarfa dari Prodi Pendidikan IPA. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari ekosistem. Materi pertama tentang aliran energi. Aliran energi adalah jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Proses aliran energi antar organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan terjadi antar satu kelompok organisme dengan kelompok organisme lainnya. Dalam proses makan dan dimakan, terjadi proses perpindahan ataupun pada aliran energi. Pada awalnya, energi matahari mengalir ke tumbuhan hijau dan digunakan untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan dan dimakan oleh konsumen. Energi akan berpindah dari konsumen yang satu dengan yang lainnya. Jika konsumen puncak mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi unsur-unsur mineral yang diserap oleh tumbuhan tersebut. Kembali pada proses perpindahan energi dari satu tropik lainnya, selalu ada energi yang hilang. Selanjutnya, siklus materi. Siklus materi adalah perputaran energi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Siklus materi diawali dari energi matahari yang ditangkap oleh produsen, kemudian terus berputar tiada henti pada konsumen dan semua komponen ekosistem. Materi yang menyusun tubuh organisme berasal dari bumi. Materi yang berupa unsur-unsur terdapat dalam senyawa kimia yang merupakan materi dasar makhluk hidup dan tak hidup. Suatu ekosistem materi pada setiap tingkat tropik tidak hilang, namun materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Fungsi siklus materi adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Selanjutnya, siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Macam-macam siklus biogeokimia. Yang pertama, siklus karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen merupakan unsur penyusun senyawa organik. Sumber karbon di alam berupa CO2 yang terdapat di udara atau terlarut di dalam air, serta terdapat pada kerak bumi sebagai batu bara, batu kapur, dan gas alam. Selanjutnya, siklus nitrogen. Organisme memerlukan nitrogen untuk pembentukan protein dan molekul-molekul organik esensial. Nitrogen di udara sekitar 79%. Organisme tidak dapat menggunakan secara langsung dalam bentuk N2. Tumbuhan menggunakan nitrogen dalam bentuk ion, nitrat, atau ion amonium. Selanjutnya, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti. Air mengalami siklus melalui atmosfer, lautan, daratan, dan organisme. Air dapat mengalami evaporasi, transpirasi, dan respirasi menjadi awan, dan melalui kondensasi akan turun menjadi hujan. Air hujan meresap dalam tanah, masuk ke sungai, dan kembali ke laut. Selanjutnya, siklus fosfor. Fosfor di alam terdapat dalam bentuk ion fosfat. Ion fosfat di alam terdapat dalam bebatuan. Ion fosfat dalam bebatuan ini akan terbawa menuju perairan melalui proses pelapukan bebatuan dan erosi. Adapun di darat, ion fosfat diserap oleh tumbuhan dari dalam tanah. Yang terakhir, siklus sulfur. Tanah sulfur akan digunakan tanaman dalam bentuk sulfat sebagai hara. Setelah itu tumbuhan akan dimakan oleh hewan herbivora yang selanjutnya akan dimangsa oleh predator. Dari makhluk hidup itu akan mati dan diurai materi organiknya termasuk sulfur di dalamnya oleh mikroorganisme. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat.
Dan mohon bantuannya dengan like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.